Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, selamat pagi dan shalom. Kita bersyukur oleh karena kemurahan kasih Tuhan, kita masih menikmati nafas kehidupan yang Tuhan percayakan sampai detik ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mensyukuri kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Saya mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan sabda kebenaran firman-Nya, juga yang akan menjadi landasan bagi kita untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab kehidupan di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Ungkapan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah. Di pagi hari yang indah ini, Engkau memperkenankan kami untuk menikmati kembali nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan sampai detik ini. Bapa yang baik, melandasi kehidupan kami, maka kami akan bersama-sama membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya kami tidak hanya mendengarkan, tetapi terlebih lagi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Oleh karena itu ya Bapa, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Karena Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Filipi pasal 2, ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-8. Demikian sabda Allah. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Berbahagialah setiap kita yang membaca merenungkan, terlebih lagi memelihara firman-Nya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita tentu sering mendengar istilah mengenai hamba. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hamba diartikan sebagai budak atau abdi. Di dalam budaya Yunani, pengenaan status diri sebagai hamba adalah suatu kehinaan yang begitu rupa, karena orang Yunani menganggap diri mereka adalah manusia bebas, manusia yang merdeka. Oleh karena itu masyarakat Yunani tidak mau disebut sebagai hamba dari orang lain. Sedangkan dalam tradisi orang Ibrani, hamba adalah bawahan dari seorang atasan, dan setiap orang merupakan hamba dari seorang atasan. Sebagai hamba dari seorang atasan, maka seorang hamba harus memiliki sikap hormat, tunduk, taat, serta setia kepada atasan mereka. Seorang hamba harus mengutamakan kepentingan atasannya ketimbang kepentingan mereka sendiri. Seorang hamba harus siap untuk menjalankan misi dari atasannya, meskipun misi itu terlihat berat dan sangat mustahil untuk dilakukan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, inilah jalan yang ditempuh oleh Kristus, seperti yang dapat kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-8. Kita melihat di dalam bagian ini
bagaimana Allah yang adalah pencipta harus membatasi dirinya dengan cara menjadi manusia. Bukan hanya menjadi manusia, ia bahkan menjadi seorang hamba, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia harus meninggalkan tahta kemuliaannya dan menjadi sama seperti manusia, agar semua manusia mendapatkan kemuliaan dan anugerah keselamatan yang hanya dapat diterima melalui pengorbanan Allah di dalam Kristus. Ia datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani orang-orang yang membutuhkan uluran tangan dan pertolongan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, memiliki hati sebagai hamba adalah beban yang sesungguhnya bagi kita. Mengapa demikian? Karena terkadang kita terlalu sering diperlakukan sebagai tuan, atau bahkan kita terlalu sering memperlakukan diri kita sebagai tuan. Oleh karena itu, hati sebagai hamba bukan hanya sebuah rumusan kata-kata, tetapi itu berbicara di mana Kristus ada, maka di situ pun kita juga berada. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita telah melihat bagaimana Kristus telah merangkul semua orientasi kehidupan, maka seharusnya kita pun juga demikian. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kini kita telah menyadari bahwa hati sebagai hamba adalah hal yang telah Allah mulai di dalam Kristus. Artinya adalah Allah telah berinisiatif memulainya. Di dalam rupa hamba, Ia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar bagi Bapa. Sebab kita tahu, tidak perlu menjadi besar terlebih dahulu untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Allah di dalam Kristus telah memulainya di dalam kesederhanaan, di dalam kerendahan hati, dan juga di dalam ketaatan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan percayakan di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk suara kebenaran-Mu yang sudah kami renungkan bersama. Di dalamnya kami mendapatkan kekuatan serta pengertian untuk menjalankan kehidupan kami dengan baik dan benar, bahkan untuk memaknai kehidupan kami selaku hamba yang setia. Biarlah ya Tuhan, di dalam Kristus kami dimampukan untuk menjadi hamba bagi orang lain, untuk hidup melayani sesama. Kami berdoa untuk kehidupan kami di sepanjang hari yang akan kami lalui. Biarlah kuasa, kasih, dan kemurahan Tuhan akan senantiasa menjadi milik bagian kami, sehingga kami boleh menjalani hari-hari hidup di sepanjang hari ini dengan hikmat dan kebijaksanaan yang hanya berasal daripada Engkau. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi saudara-saudara kami di luar sana yang hidup dalam kelaparan, janda duda, anak-anak yatim piatu yang mengalami kekerasan, bahkan yang juga sedang berada dalam situasi perang, bahkan terlebih juga yang sedang mengalami bencana alam, yang sedang diliputi oleh kekhawatiran, yang letih, lesu, dan berbeban berat. Bahkan juga saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami berdoa ya Allah, biarlah Engkau akan senantiasa hadir dalam kehidupan setiap umat Tuhan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap peristiwa dan keadaan, untuk mendatangkan berkat, untuk mendatangkan kekuatan, bahkan untuk mendatangkan pemulihan bagi kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami pertaruhkan perjalanan kehidupan kami
di sepanjang hari yang akan kami lalui ini. Biarlah kami akan senantiasa dimampukan untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.